Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Apa kabar? Selamat datang di episode yang ke-23 untuk IG Live malam ini dengan judul Gen Z lebih pilih resign daripada dimarahi. Dan seperti yang saya umumkan gitu ya, ada di salah satu postingan saya kemarin bahwa mulai malam ini dan seterusnya IG Live kita adalah berfokus kepada bagaimana mengelola Gen Z di organisasi agar organisasi bisa meningkatkan kinerjanya, atau dengan kata lain bagaimana mengelola Gen Z supaya produktivitasnya meningkat gitu ya. Baik, terkait dengan Gen Z lebih pilih resign daripada dimarahin oleh atasan, ini adalah satu fenomena yang banyak terjadi di berbagai macam organisasi. Saya sendiri memilih judul ini karena mendapatkan curhatan yang cukup banyak terkait dengan Gen Z yang mereka itu mudah banget gitu ya untuk resign dari perusahaan tanpa berpikir panjang apa dampaknya untuk mereka dan sebagainya gitu ya. Jadi kalau dimarahi oleh atasan, mereka dalam tanda kutip ngambek, pundung gitu ya, merasa insecure, merasa tidak dihargai, sehingga kemudian mereka memutuskan resign gitu ya. Mereka tidak akan melawan gitu ya, mereka tidak akan membantah pada saat dimarahi, tetapi mereka memutuskan untuk tiba-tiba resign. Ini adalah fenomena yang sangat umum terjadi dalam diri Gen Z gitu ya. Baik, oke. Saya juga mendapatkan curhatan dari sejumlah Gen Z terkait dengan keputusan mereka pada saat mereka resign gitu. Mereka mengatakan, ada yang mengatakan bahwa dia merasa tidak dipercaya oleh atasannya karena pada saat dia tidak bisa achieve target gitu ya, itu atasannya marah gitu ya. Jadi saya merasa bahwa saya tidak dipercaya Bu gitu ya. Atasan saya marah, kemudian pekerjaan itu diambil alih oleh atasan. Itu fenomena yang terjadi gitu ya. Itu salah satu curhatan Gen Z. Kemudian juga gitu ya, Gen Z itu banyak juga gitu ya. Ketika dia mengalami konflik, katakanlah dimarahi oleh atasan, bukannya dia membangun atau mencari cara untuk berkomunikasi yang tepat dengan atasan untuk menggali atau untuk mendiskusikan masalah dan solusinya, mereka itu banyak juga loh gitu ya, yang bete, yang sebel sama atasan, bukan berkomunikasi secara asertif, tetapi mereka curhat di media sosial gitu ya, yang dampaknya itu bisa menjadi bumerang buat perusahaan gitu ya, karena ini kan persepsi mereka, dimana persepsi mereka itu biasanya kurang utuh gitu ya, dan persepsi itu di upload di media sosial dan banyak juga teman-temannya yang kemudian mendukung gitu ya, sehingga itu bisa menjadi viral di media sosial. Nah, mari kita lihat data gitu ya. Data dari Jobstreet Indonesia gitu ya, itu 78% Gen Z gitu. Mereka akan menempatkan work life balance sebagai prioritas utama atau lebih tinggi dibandingkan uang atau gaji. Jadi mereka butuh keseimbangan dalam kehidupan mereka. Sementara ketika kita bekerja di korporasi gitu ya, bukan tidak mungkin, apalagi di kondisi perekonomiannya seperti sekarang ini, korporasi itu menggenjot kinerjanya gitu ya, menggenjot aktivitas operasionalnya, sehingga itu akan menyebabkan dalam tanda kutip work life balance ini agak tidak seimbang gitu kan. Kemudian dari Deloitte tahun 2022 mengatakan bahwa Gen Z itu menyebutkan bahwa kompensasi yang rendah, kesehatan mental, dan burnout itu adalah variabel utama untuk mereka resign. Dan 46% Gen Z merasa burnout karena yang tadi, beban kerja gitu ya. Dan 44% menyatakan bahwa rekan kerja mereka, bukan mereka, itu resign juga karena tekanan kerja yang cukup tinggi. Tekanan kerja yang cukup tinggi, pencapaian target yang kurang oke,
itu menyebabkan atasan komplain, dan itu menyebabkan Gen Z resign gitu. Mari kita lihat si Gen Z-nya sendiri, latar belakang Gen Z sendiri. Kita tahu bahwa Gen Z ini adalah digital native gitu ya, dimana mereka itu sudah lahir, sudah ada teknologi digital. Sehingga mindset mereka itu bahwa kita harus berproses untuk mendapatkan hasil, itu kurang kena di mereka. Karena teknologi digital itu menyebabkan mereka mudah sekali pada saat yang otomatis, pada saat itu juga mereka bisa mendapatkan like, comment gitu ya. Kemudian mereka melihat bahwa oh ternyata yang namanya feedback itu harusnya sesegera mungkin gitu. Instan, apapun itu bisa dicapai dengan instan. Jadi mindset bahwa kita harus berproses untuk mendapatkan hasil itu kurang kena di dalam diri Gen Z. Ini terkait dengan mindset ya, latar belakang yang pertama. Yang kedua adalah kita tahu algoritma di media sosial. Apa yang kita suka itu akan dimunculkan terus oleh media sosial. Misalnya kita suka baking, nah itu terus menerus dimunculkan oleh media sosial. Artinya apa? Media sosial dengan algoritmanya itu membuat Gen Z merasa personalisasi gitu ya. Dia merasa bahwa konten-konten yang ada di media sosial itu memang sesuai minat dia. Dia merasa dalam tanda kutip dilayanilah gitu ya, apa yang menjadi minat dia. Nah, ini mindset yang ada di dalam diri Gen Z, sehingga dia ingin dalam tanda kutip diperhatikan, dilayani, dipenuhi minat dan kebutuhannya dia gitu. Kemudian yang ketiga, yang namanya AI. Ada dua variabel sebetulnya yang menyebabkan Gen Z mencari makna di dalam pekerjaan. Pertama adalah pada saat pandemik, mereka melihat bahwa orang tuanya yang sudah settle, kerabatnya, tetangganya yang kerja sudah puluhan tahun, itu bisa mengalami yang namanya PHK gitu. Mereka melihat, oh ternyata proses panjang bla 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 itu tidak menjamin yang namanya stabilitas gitu. Suatu saat seketika tiba-tiba itu bisa di PHK. Itu yang pertama, masa pandemik. Kemudian yang kedua, dia melihat bahwa yang namanya pengetahuan, yang namanya pekerjaan itu sangat mudah digantikan oleh AI. Itu sangat mudah digantikan oleh AI. Sehingga ketika bekerja, mereka tidak lagi fokus kepada pekerjaan saja. Mereka mencari yang namanya makna dalam bekerja. Kalau sekedar job desk, kalau sekedar task atau tugas-tugas, itu bisa digantikan oleh AI. Jadi, kalau itu bisa digantikan oleh AI, maka dalam bekerja saya butuh makna. Itulah kenapa Gen Z dalam bekerja sangat mengejar yang namanya makna dalam pekerjaan. Kemudian mereka juga jelas ya, mereka itu memiliki ekspektasi yang sangat tinggi gitu ya, terkait dengan lingkungan kerja yang inklusif, yang suportif. Mereka itu sangat egaliter, ingin sekali opininya didengar, ingin sekali, mohon maaf ya, ingin sekali diorangkan, ingin sekali dianggap atau dianggap sejajar. Sehingga pada saat perusahaan mengambil suatu keputusan, mengambil suatu kebijakan, membuat suatu SOP katakanlah gitu ya, atau membuat suatu KPI atau OKR, mereka sangat ingin sekali untuk dilibatkan. Segala hal yang terkait dengan pekerjaan mereka ingin sekali dilibatkan oleh HR atau oleh leadernya gitu ya. Itu yang dialami oleh si Gen Z gitu. Itu kemudian pada saat mereka menerima kritik, Gen Z ini pada dasarnya mengalami kesulitan untuk membedakan mana dunia digital dan mana dunia nyata. Mereka kesulitan membedakan mana dunia digital dan mana dunia nyata.
Bukan itu saja, mereka juga mengalami kesulitan apakah yang di feedback itu adalah behaviornya ataukah dirinya. Apakah yang di feedback itu adalah behaviornya ataukah dirinya. Mereka belum bisa membedakan mana saya, mana pekerjaan saya. Sehingga ketika mereka diberikan feedback oleh atasan atas pekerjaannya, mereka langsung terluka egonya. Mereka merasa dirinya yang dikritik, bukan pekerjaannya. Kalau generasi dulu gitu ya, kita dimarahi oleh atasan, pekerjaan kita dimarahi dan kita melihat itu objektif berbasis data, oh it's okay, nggak apa-apa gitu ya. Kita nggak akan mudah untuk baper, kita nggak akan mudah untuk sakit hati karena kita bisa membedakan mana diri kita dan mana pekerjaan kita. Untuk Gen Z, mereka belum bisa. Jadi mereka mengalami kesulitan mana realitas, mana dunia digital, dan mana dirinya, dan mana pekerjaannya. Mereka mengalami kesulitan untuk itu. Sehingga apapun feedback yang mereka persepsikan negatif, itu akan meruntuhkan yang namanya ego mereka. Itu akan menyakiti yang namanya ego mereka, gitu ya. Kemudian itu yang menyebabkan mereka kemudian bisa dengan sangat mudah untuk resign. Nah, dalam pola asuh sendiri gitu ya, kita tahu bahwa Gen Z ini diasuh oleh Gen X gitu ya. Dimana Gen X itu dalam pola asuh banyak sekali yang memberikan pujian. Kalau dia melakukan hal yang baik gitu ya, 1-2 hal baik itu, oh good job, kamu keren banget, kamu bagus banget gitu ya. Oh iya Kak Rida, namanya lucu. Dia minta dipangku gitu ya. Mamanya lagi IG live, dia minta dipangku. Mau tampil akunya. Isabel mau tampil, Mama katanya. Baik, kembali lagi. Nah, karena mereka dari kecil itu suka sekali diapresiasi gitu ya, suka dihargai oleh orang tuanya gitu ya, dan jarang mendapatkan kritikan, maka gitu ya, mereka mencari itu terus di dalam pekerjaan. Dulu kalau kita ada 10 pekerjaan, zaman kita gitu ya, saya sering membandingkan gitu karena memang mereka memang berbeda sekali. Zaman kita tuh nggak dipuji gitu ya, kerja kita bagus nggak dipuji nggak apa-apa juga gitu ya. Sementara kalau kita dengan Gen Z, satu saja pekerjaan mereka bagus, itu pujian untuk mereka harus 10. Karena itu yang mereka butuhkan. Kita harus royal untuk ngasih pujian, good job dan sebagainya gitu ya. Itulah yang kita hadapi. Kemudian Gen Z itu lebih sensitif terkait dengan nada dan cara penyampaian. Gitu ya. Kalau itu menyangkut mereka berbeda gitu ya. Jadi sebentar ya. Gen Z itu gitu ya, mereka itu tidak hanya mendengarkan apa yang dikatakan, tetapi bagaimana orang lain menyampaikan itu ke mereka. Gitu ya. Mereka bukan hanya mendengarkan apa yang disampaikan, tapi bagaimana orang lain itu menyampaikan ke mereka. Nada tinggi kita itu bisa dipersepsikan sebagai emosi, sebagai bentuk hal yang negatif ke mereka. Jadi bicara dengan mereka itu memang harus lemah lembut. Sedikit saja nada tinggi kita gitu, nada kita tinggi, nada suara kita tinggi, mereka persepsinya bisa aneh-aneh. Jadi bukan apa yang dikatakan, tetapi bagaimana cara kita menyampaikan feedback itu kepada Gen Z. Dan Gen Z akan menyikapi itu semua, feedback semua itu adalah sebagai bentuk respect orang lain atau atasan kepada dirinya. Gitu ya. Misal gitu ya. Kalau mereka telat, pertanyaan kita, kamu kok telat ya? Mereka menganggap itu adalah bentuk serangan terkait dengan personality mereka, bukan behavior, gitu ya. Sehingga cara kita memang harus kita perbaiki, gitu ya. Kita sampaikan, saya perhatikan kamu terlambat ya. Memangnya ada kendala apa ya? Yuk kita duduk yuk.
kita cari tahu gitu ya, kita sama-sama duduk untuk kita cari solusi bareng gitu ya, kita diskusi bareng supaya kamu nggak telat lagi. Itu solusinya apa ya? Nah, itu Gen Z. Berarti yang namanya atasan atau HR itu harus meluangkan waktu lebih banyak ya. Iya. Jadi kita ini kayak orang tua juga buat mereka di organisasi. Bukan lagi kita menerapkan metode yang zaman mungkin atasan kita terapkan ke kita. Itu sudah nggak bisa lagi ke mereka. Gitu ya. Harus lemah lembut, harus banyak apresiasi gitu ya. Dengan mereka memang harus seperti itu. Supaya mereka nggak baper gitu ya, supaya mereka nggak mudah resign, supaya kita capek-capek ngasih training mereka, transfer knowledge skill ke mereka, nggak tiba-tiba mereka resign. Sedikit saya lompat lagi, salah satu teman saya bekerja sebagai HR di e-commerce gitu ya. Saya nggak sebutin tapi cukup terkenal lah, teman-teman semua pada tahu gitu ya. Kalau e-commerce itu di tanggal dan bulan tertentu kan suka ngasih diskon tuh gitu ya. Misalnya 1 Januari, 2 Februari, 3 Maret, 4 April dan sebagainya. Gitu ya. Pada saat hari diskon diberikan, otomatis dong yang namanya beban kerja itu kan langsung naik tuh, langsung banyak gitu ya. Faktanya apa? Pada hari itu juga gitu ya, Gen Z kalau nggak achieve target gitu ya, misalnya ini sudah setengah hari gitu ya, ini dia harusnya achieve target sekian, atasannya komplain dong gitu ya, kamu kan udah tahu nih ini sudah tanggalnya tanggal diskon gitu, kamu harusnya tahu dong gitu ya bahwa kamu harus kerja lebih keras lagi, jangan setengah hari target kamu belum achieve. Apa yang terjadi? Pada saat itu juga si Gen Z memutuskan saya resign. Saya resign. Pada saat itu juga Anda bisa bayangkan bagaimana kelabakannya HR atau perusahaan di saat genting mereka overload, si Gen Z overload, diberi feedback, langsung resign. Gitu ya. Jadi proses komunikasi kita ke mereka itu menjadi hal yang sangat penting buat mereka gitu. Kemudian mereka itu yang tadi saya bilang ya, mereka itu maunya leader itu bukan marahin. Leader itu menjadi ngomong, bukan marah gitu ya, tapi coaching ke mereka. Gitu. Bu, kalau di perusahaan kita gitu ya, targetnya lagi tinggi, buru-buru mau coaching ya, KPI lagi tinggi, OKR lagi tinggi, buru-buru mau coaching karena semua dikejar oleh target. Nah, bagaimana caranya kalau itu terjadi gitu ya, supaya mereka nggak baper dan langsung resign? Teman-teman, ini pertanyaan yang disampaikan hari Minggu kemarin ketika saya bertemu dengan banyak profesional dengan sejumlah ya, nggak banyak, sejumlah business leader dan profesional HR. Saya sampaikan bahwa Gen Z ini database atau kelengkapan informasi di otak mereka memang terbatas. Kalau dia mempersepsikan bahwa kritik itu, feedback itu dari atasan gitu ya, atasan marah ke mereka itu sebagai hal yang menyerang pribadi mereka, itu karena mereka memiliki keterbatasan informasi. Database-nya belum cukup. Jadi kita ini gitu ya, memang harus meluangkan, harus investasi waktu yang cukup banyak untuk ngajarin si Gen Z, ngajarin bahwa gitu ya, sorry, saya kadang-kadang kalau ngobrol sama Gen Z langsung itu dengan menggunakan kata nak gitu ya. Nah, ada loh gitu ya, kenapa sih yang namanya SOP ini penting? Kenapa sih kamu harus comply dengan SOP? Karena kalau kamu nggak comply akan berdampak ini. Jadi mereka harus tahu. Kita harus banyak-banyak ngajarin mereka. Gitu ya, kita harus banyak-banyak ngajarin. Udah gitu caranya juga beda lagi dengan cara kita. Saya pernah bahas di episode yang sebelumnya gitu ya.
Jadi investasi kita sebagai HR, investasi kita sebagai leader ke Gen Z itu memang sangat besar hari ini, gitu ya. Oke, kita sudah tahu ya kalau tadi perbandingan, kalau saya sudah banyak memberikan perbandingan gitu ya. Kalau kita sebagai Gen X itu sangat terbiasa untuk dapat kritik gitu ya. Sementara kalau Gen Z itu sangat sensitif untuk mendapatkan kritik. Oke. Tadi kesalahan komunikasi saya juga sudah sampaikan. Nah, sekarang solusi gitu ya. Tadi saya sudah solusi. Apa sih strateginya? Apa sih strateginya untuk kita bisa membuat Gen Z itu tidak baperan pada saat kita memberikan feedback. Jadi kalau feedback itu dirasakan kurang nyaman, itu mereka bisa mempersepsikan itu adalah dimarahi. Padahal nggak diapa-apain, gitu ya. Teman saya, salah satu dosen yang muridnya jelas Gen Z ya, mahasiswanya, itu bercerita bahwa koleganya, gitu ya, sesama dosen itu memberikan feedback dengan cara yang sangat proper. Proper itu adalah berbasis data dengan lemah lembut. Apa yang dia alami, apa yang terjadi kemudian, Gen Z mempersepsikan feedback berbasis data dan disampaikan dengan lemah lembut itu sebagai bentuk dimarahi. Yang terjadi kemudian, dia lapor kepada orang tuanya. Dan Anda tahu apa yang terjadi kemudian? Orang tua langsung komplain kepada rektor. Bisa dibayangkan ya. Orang tua langsung komplain kepada rektor bahwa anaknya dimarahi oleh dosen. Jadi kita memang harus berinvestasi sangat banyak terkait dengan edukasi, terkait dengan waktu, bahkan terkait dengan emosi ya kepada generasi ini, gitu kan. Itu yang terjadi, itu the true story. 2 minggu lalu teman saya yang dosen bercerita ke saya, gitu ya, fenomena itu. So, kalau kita ngasih feedback, gitu ya, satu, gitu ya, kita pakai prinsip SBI, Situation, Behavior, Impact. Tidak lagi kalau kita dulu dapat feedback itu kita dapatnya adalah ini kamu salah, kamu benar, gitu ya, berbasis data kayak gini-gini. Nah, kita harus ngasih dulu panjang lebar dulu terkait dengan situasi supaya dia punya yang namanya helicopter view. Dia harus kita didik dulu, dapetin dulu helicopter view. Kemudian behaviornya yang berbasis data. Dan kemudian apa dampaknya? Kalau merujuk kepada cerita teman saya yang dosen tadi, gitu ya, baiknya koleganya itu menyampaikan gambaran besarnya, gitu ya, dalam konteks akademik. Kalau terkait dengan, karena tadi itu situasinya adalah bimbingan skripsi, gitu ya, nggak selesai. Itu situasi akademik, bagaimana prosedurnya, gitu ya, kenapa prosedur itu harus seperti itu, gitu. Nah, kemudian kebijakan universitas seperti apa, kemudian perilaku dan dampaknya, gitu ya. Perilaku itu berarti kan kuantitas, gitu ya. Dan kita harus sampaikan bahwa feedback itu tidak untuk menyerang kepribadian dia dan bukan bentuk marah, tapi kepada behavior. Dan dampak, apa dampaknya kalau si Gen Z ini tidak berubah behaviornya? Jadi helicopter view itu, karena Gen Z itu memang saya nggak bilang semua Gen Z ya, disclaimer ya. Dalam setiap kesempatan saya selalu disclaimer tidak semua Gen Z, tetapi perspektif atau database di mereka itu memang terbatas. Sehingga kita memang perlu edukasi dia. Helicopter view itu kita sampaikan, dan dampak terkait dengan apa perilaku dia dan berdampak kepada teman-temannya dan sebagainya itu kita sampaikan, gitu ya. Karena mereka tidak akan membantah kita, tidak akan komplain langsung kepada kita,
gitu ya. Mereka komplain di media sosial, mereka komplain ke orang tua, dan itu bisa menjadi bola salju atau bumerang untuk kita, gitu ya. Kemudian pada saat kita memberikan feedback, fokus kita adalah solusi. Duduk bareng dengan mereka untuk langkah perbaikan ke depan seperti apa. Kalau perlu, behavior apa gitu ya, dan target kuantitas atas behavior itu dia sendiri yang setup. Dia sendiri yang setup. Contoh gitu ya, kalau saya dengan tim gitu ya, oke, Bu, saya nggak bisa nyelesain riset ini gitu kan. Oke, kalau kamu tidak bisa menyelesaikan riset ini dalam hari ini, kemampuan kamu dalam 1 hari untuk menghasilkan atau untuk mendapatkan hasil riset yang tepat gitu ya, sesuai dengan standarisasi kita, kamu mampunya berapa? Temannya ada yang 5, dia ada yang cuman 4, itu pun 2 hari masih salah. Itu pun 2 hari masih salah. Dan saat diberikan feedback, yang terjadi apa? Langsung sakit. Langsung sakit, padahal saya sudah hati-hati sekali. Jadi yang namanya mungkin edukasi saya kurang. Saya sendiri juga harus menyampaikan edukasi saya kurang. Jadi kalau saya bicara di IG Live itu juga berbasis pada pengalaman saya hari-hari dengan mereka. Gitu ya. Jadi gambarannya seperti itu, gitu ya. Fokus pada solusinya, kalau perlu target kuantitas itu dia yang setup gitu. Bu, bagaimana dengan KPI? Waktu saya wawancara mereka mengatakan, Bu, kalau saya nggak achieve KPI, harusnya pekerjaan saya itu dibagi-bagi dong ya Bu ya, ke teman-teman yang lain, kan nanti KPI-nya achieve juga. Maka kita bisa memberikan perspektif terkait dengan dampak. Harus adil, gitu ya. Saya sampaikan kepada tim Gensi saya, gitu ya. Saya tidak bisa memperlakukan kamu atau memberikan remunerasi yang sama dengan teman-teman kamu yang lain karena output kamu memang berbeda gitu. Saya harus fair dengan teman-teman yang lain yang bisa memberikan output lebih, bahkan mereka mau effort di luar jam kerja dan di luar hari kerja gitu ya. Jadi kita harus sampaikan dampaknya. Kemudian jangan lupa gitu ya, kita harus memberikan feedback yang positif. Tadi ya rumusnya ya, 10 pekerjaan kalau kita dulu dimarah, 10 bagus nggak dipuji nggak apa-apa. Hari ini baru satu saja yang bagus, itu pujian kita harus 10 ke mereka. Kita dulu 10 bagus nggak dipuji, 0 nih gitu ya, nggak apa-apa. Hari ini dari 10 baru 1 yang dikerjain dan itu bagus, 10 kali kita memberikan apresiasi ke mereka gitu ya. Baik, langkah realnya lagi apa? HR ya. Pertama, step awal pada saat dia pertama masuk yaitu program onboarding, onboarding atau induction lah gitu ya. Itu yang post induction itu kita membangun pengalaman induction yang positif dan jelas ekspektasinya. Induction itu nggak bisa kita lakukan ala-ala, hanya mereka let's say 1 minggu gitu ya diberi tugas, kemudian mereka keliling-keliling gitu ya, belajar SOP dan sebagainya, kemudian melihat video-video company profile atau proses kerja, itu sudah nggak bisa lagi. Induction, setiap karyawan Gensi yang masuk itu harus diberikan mentor. Kalau dulu hanya berlaku untuk MT ya, untuk program MT katakanlah ya. Kalau hari ini nggak bisa, ada buddy system, harus kita create buddy system. 1 Gensi, 1 mentor dalam program induction training, gitu ya. Kemudian mereka juga ketika kita ngasih, mereka kan suka tuh yang lucu-lucu tuh, merchandise yang lucu-lucu tuh ya, welcome kit lah gitu ya. Itu kita harus personalisasi. Mungkin kita kasih agenda gitu ya, biasanya kan
saya nggak tahu dulu itu, kalau dulu kan ada agenda atau apapun ya, Tumblr lah misalnya segala macam gitu ya, yang ada logo perusahaan atau kalender gitu ya. Setahu saya masih ada ya barang-barang merchandise fisik yang untuk karyawan gitu ya. Nah itu kita personalisasi dengan kita berikan nama mereka. Bu, berarti nyetaknya ya nyetaknya harus pakai nama dong, masing-masing dong. Ya. Kalau ada Tumblr perusahaan mau dikasih ke mereka karyawan baru itu, kasih nama mereka juga. Itu pride buat mereka. Gitu ya. Itu akan membuat mereka merasa diorangkan. Karena apa? Algoritma media sosial, tadi saya sebutkan, algoritma media sosial itu sudah memenuhi minat mereka, mempersonalisasi mereka. Saya sukanya konten yang berbau apa, itu sama algoritma terus di feeding itu. Sehingga personalisasi egonya dia kita kasih itu. Gitu ya. Kemudian mentor itu harus per orang. Tadi saya sebutin ya, body system ya. Kalau body system itu 1 Gen-Z 1 mentor. Itu harus kita lakukan. Kemudian gitu ya, ketika kita bicara training, mereka itu ketika induction, kan kalau di dalam induction itu bukan hanya di kelas, mereka harus juga keliling-keliling ke semua fungsi. Kita juga harus membekali juga semua karyawan gitu ya untuk bersikap welcome ke si Gen Z ini. Nggak ada tuh istilah karyawan senior, oh ini orang baru nih gitu ya. Ya udah, gue ngerasa gue senior, ya udah lu apa kek gitu ya. Nah itu nggak ada. Mereka semua kita didik, karyawan yang sudah ada itu kita didik untuk welcome ke mereka. Kemudian bikin target di dalam induction itu gitu ya, di dalam onboarding lah gitu ya. Kalau induction tuh dulu saya bikin sistemnya 1-2 hari lah ya gitu ya. Kalau sekarang mungkin istilahnya onboarding yang agak panjang gitu, yang dulu kita pakai untuk MT. Nah setelah itu kita bikinlah semacam dalam tanda kutip OKR pendek-pendek aja Gen Z. Jadi jangan kasih yang misalnya mereka harus belajar selama let's say 1 bulan atau 2 minggu. Jangan kasih mereka itu langsung target 2 minggu dia harus bisa apa. Ingat, mereka itu ininya agak pendek perspektif waktunya. Jadi kita kasih mereka itu, ya udah hari ini kamu target apa, let's say sampai 3 hari lah. Pokoknya ya 3 hari ya, nanti hari keempat atau 2 hari ya, nanti hari ketiga kasih target lagi yang berikutnya untuk hari ketiga dan 4. Jadi jangan langsung beruntun dikasih selama 1 bulan atau 10 hari kerja berturut-turut gitu ya. Kita bagi-bagi tuh 2 hari, 2 hari, 2 hari, 2 hari untuk targetnya gitu ya, dalam proses onboarding tadi gitu. Kemudian setiap hari gitu ya, atau dalam 2 hari itu lakukan coaching one on one dengan mereka gitu ya. Kan tadi ada mentornya tuh, mentornya juga kita didik gitu, untuk kemudian melakukan coaching one on one, apa yang dirasakan, bagaimana persepsi orang lain terkait dengan dia, bagaimana penerimaan karyawan atas dia, itu kita lakukan. Jadi langkah strategis pertama adalah onboarding. Yang kedua, soft skill untuk leader. Saya sempat mengeluarkan ebook ya beberapa minggu lalu gitu ya. Judulnya itu kalau nggak salah intinya adalah bahasa tubuh. Teman-teman, kita generasi yang sangat beruntung bahwa kita Gen Z dan millennials gitu ya, ada mengalami proses transisi di mana kita pernah mengalami tidak ada tuh yang namanya teknologi digital. Sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, kita membangun kemampuan untuk berkomunikasi interpersonal. Gen Z tidak punya kesempatan untuk itu gitu ya. Akibatnya apa? Kemampuan mereka untuk memahami bahasa tubuh orang lain. Jadi kalau ditujukan ke mereka langsung, mereka mudah baper. Tapi memahami, misalnya di dalam meeting kemudian atasan sudah gelisah segala macam, mereka nggak bisa menangkap bahwa kegelisahan itu bentuk kebosanan. Kita sebagai atasan
sudah bete, muka kita bete dengan dia, mereka nggak bisa nangkap. Sehingga HR, sekali lagi, HR lakukan pelatihan soft skill untuk membekali si leader, bukan hanya coaching. Bagaimana caranya leader itu bisa mengedukasi anak buahnya, yaitu Gen Z, terkait dengan kemampuan membaca bahasa tubuh orang lain. Berat banget jadi leader hari ini, ya gitu ya, millennials. Saya sudah tulis di buku saya ya, di ebook saya gitu ya. Itu adalah ebook praktis gitu. Saya nggak jualan buku ya teman-teman gitu ya, tapi saya mengungkapkan solusi-solusi itu di banyak ebook saya gitu ya. Kemudian soft skill untuk leader itu penting banget gitu. Kemudian yang ketiga, feedback culture ya, coaching dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah libatkan Gen Z dalam pengambilan keputusan terkait dengan pekerjaan mereka. Kalau KPI kita memang cukup tinggi, sampaikan KPI kita memang di organisasi ini cukup tinggi. Kamu harus comply atau harus ikut SOP dulu. Nanti akan saya beri ruang di mana kamu boleh melakukan atau menyelesaikan pekerjaan kamu dengan cara kamu sendiri. Tapi kamu harus paham, ini karena kita tenggat waktu, kita harus ikut follow the rules dulu. Karena kalau saya berikan kamu ruang hari ini, saat ini gitu ya, untuk bekerja tidak sesuai dengan SOP, dampaknya bisa panjang ini. Nanti akan ada masanya gitu ya. Kita sepakati kapan kita memberikan dia ruang untuk menyelesaikan pekerjaan dengan caranya sendiri. Dan yang kelima, Gen Z hari ini ketika interview, mereka bisa langsung bertanya, saya naik karirnya kapan ya? Saya naik karirnya kapan ya? Sehingga HR gitu ya, yang namanya career path, career management, halo gitu ya, terlepas ukuran organisasi berapapun, itu mau tidak mau, suka tidak suka, harus kita create. Kalau dulu di korporasi-korporasi besar yang baru kita memikirkan yang namanya jalur karir. Karena apa? Jalur karir ikut dengan ukuran organisasi. Hari ini clear, harus di-create walaupun mungkin organisasi kita tidak cukup besar. Paling enggak kita rotasi dia supaya dia punya pemahaman yang utuh. Helikopter view yang tadi. Mau tidak mau, suka tidak suka, ilmu manajemen karir itu wajib diterapkan oleh semua HR gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah gunakan teknologi untuk memfasilitasi kolaborasi dan transparansi. Saya pernah sampaikan di episode, sering saya sampaikan di episode sebelumnya gitu ya. Anda bisa gunakan Notion, Anda bisa gunakan Miro gitu ya, atau teknologi atau aplikasi-aplikasi yang lain gitu ya. Karena mereka ingin sekali melihat kerja kelompok gitu ya, bukan melalui lewat aplikasi, dan mereka bisa melihat siapa berkontribusi apa. Jadi semuanya adalah transparan gitu ya. Baik, teman-teman semuanya, sudah lewat 8 menit gitu ya. Saya coba untuk rangkum gitu ya. Rangkuman saya pertama adalah gitu ya, terkait dengan mindset. Hari ini memang secara riset bahwa Gen Z, dan secara riset maupun secara fakta, Gen Z bisa kalau sedang stres, sedang merasa overload, pada saat itu juga dia resign. Itu terjadi hari ini gitu ya. Secara riset juga bahwa yang mereka cari itu adalah work life balance, dan mereka mudah baper kalau dimarahin oleh atasan gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa mereka menjadi seperti itu? Karena memang digital native ya mereka. Kemudian dan mereka butuh yang cari makna gitu ya. Kemudian ada variabel pola asuh, variabel AI, sehingga mereka butuh sekali untuk mendapatkan makna dalam pekerjaan, bukan hanya disuruh-suruh gitu ya. Disuruh harus achieve KPI, itu bukan. Kemudian mereka belum bisa membedakan mana behaviornya, mana pekerjaannya, dan mana dirinya. Sehingga kalau kita kasih feedback atas pekerjaannya, mereka merasa dirinya diserang. Mereka merasa egonya
atau personalitinya yang diserang. Padahal yang kita beri feedback itu adalah pekerjaan, gitu ya. Kemudian mereka sensitif dengan cara penyampaian atau cara komunikasi kita, sehingga kita harus hati-hati sekali gitu. Kemudian dalam memberikan feedback kita juga harus hati-hati, dan strategi kita sebagai orang HR, satu, membangun onboarding experience yang positif. Tadi saya sudah jelaskan apa saja yang harus dilakukan. Kemudian lakukan pelatihan, berikan pelatihan soft skill yang sangat banyak kepada para leader. Tugas leader cukup berat, gitu ya. Soft skill bagaimana bukan hanya coaching, tetapi juga bagaimana membangun komunikasi, bagaimana menumbuhkan kemampuan-kemampuan baru dalam diri Gen Z, gitu ya. Soft skill, investasi soft skill yang cukup besar untuk para leader. Kemudian budaya coaching jelas ya. Kemudian yang keempat adalah melibatkan Gen Z dalam merumuskan KPI, gitu ya. Kemudian apapun ya terkait dengan kebijakan atau terkait dengan keputusan yang relate dengan pekerjaan mereka. Dan yang kelima, bangun sistem manajemen karir. Career path harus clear. Dan yang terakhir, yang keenam adalah menggunakan teknologi, gitu ya, aplikasi untuk memfasilitasi yang namanya kolaborasi dan transparansi, karena itu sangat mendukung yang namanya produktivitas di organisasi. Demikian dari saya. Ada pertanyaan nggak dari teman-teman? Silahkan kalau ada pertanyaan sebelum saya tutup. Tidak ada ya pertanyaan? Baik. Oke, saya mau mengucapkan terima kasih. Ada kakak-kakak yang sudah hadir, gitu ya. Terima kasih. Ada Pak Budi Saputra, Pak Gita. Halo Pak Gita. Lamo tak basuwo ya. Kemudian Mbak Joyce, Ewing, Nashwa, dan Kak Ivan. Terima kasih banyak teman-teman semuanya, gitu ya. Yang saya ada beberapa nama yang saya tidak kenal ini ya. Baik, terima kasih banyak sudah hadir di IG Live malam hari ini. Saya langsung posting untuk rekamannya dan semoga bermanfaat. Dan jangan pernah bosan untuk membuat anak-anak Gen Z kita lebih produktif, buat organisasi supaya mereka juga menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih banyak. Selamat malam dan sampai jumpa di hari Kamis besok ya. Terima kasih. Dadah. Saya close ya.